Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya Adriansyah Aswaja. Hari ini saya sedang ada di halaman belakang rumah, pada tepatnya di sepertiga malam. Jadi ini sudah masuk pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga sambil menikmati bembeng drink ya. Dan juga ditemani oleh kawan saya, ada Sugar Glider. Kali ini saya mau membahas agak lebih santai ya, tentang pembahasan yang sudah biasa kita bahas, yaitu masalah sholawat. Saya punya pengalaman mungkin sebelumnya ya, tentang sholawat Nabi. Pernah saya mengamalkan bersama-sama dengan kawan-kawan saya, yaitu sampai 40 hari berturut-turut, dan hasilnya berbeda-beda. Ada yang rezekinya lancar, ada yang secara psikologis merasakan ketenangan, kedamaian, ada yang sembuh dari penyakitnya, ada yang merasakan kemudahan dalam mendapatkan rezeki dan kemudahan dalam hal urusan-urusan keseharian, tapi juga ada yang bilang tidak merasakan apa-apa. Tapi saya tidak mau membahas yang tidak merasakan apa-apa, saya juga nggak ngerti ya, kenapa tidak bisa merasakan apa-apa. Sedangkan saya pribadi banyak merasakan keajaiban-keajaiban dari membaca sholawat, terutama sholawat Jibril ya, yang Shallallahu ala Muhammad. Saya pertama kali mendapatkan ijazah dari sholawat Jibril ini dari seorang syekh. Jadi beliau mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul yang namanya fitnah Dajjal. Orang yang mendapatkan keselamatan dari fitnah Dajjal di akhir zaman yaitu yang pertama, orang yang banyak berzikir dan juga banyak bersolawat. Lalu saya bertanya, kenapa orang yang berzikir dan bersolawat ini bisa selamat dari fitnah Dajjal? Syekh tersebut menjawab bahwa orang yang banyak berzikir dan bersolawat, maka wajahnya dan hatinya ya, itu akan memancarkan nur Allah. Kalau orang yang bersolawat, dia akan memancarkan juga nur Muhammad di dalam dirinya. Sehingga tentara Dajjal ya, mereka ketika ingin memberikan fitnah kepada orang tersebut, mereka silau. Dia tidak bisa melihat karena silau ya, cahayanya terang benderang. Dan saya bertanya, siapakah Dajjal tersebut? Ternyata yang disebut dengan Dajjal adalah keturunan dari iblis. Dan dia punya tentara-tentara dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Nah, yang dari kalangan jin ini biasanya mereka membuat seseorang itu sakit, membuat seseorang itu jauh dari Allah, membuat seseorang itu menjadi musyrik, menjadi kafir ya. Ya mereka misalnya contohnya seperti pesugihan-pesugihan ya. Mereka memberikan sesajen-sesajen yang sifatnya haram, misalnya seperti darah ya. Darah itu kan sesuatu yang haram tapi dijadikan sesajen. Bisa darah binatang atau darah manusia. Tujuannya untuk mendapatkan kekayaan. Nah, ini juga adalah bagian dari fitnah Dajjal. Dan juga ada manusia. Misalnya kalau manusia itu membuat seseorang itu orientasinya serba materi. Jadi mata satu itu fokusnya hanya materi semata dan melupakan rohani, merupakan akhirat, hanya duniawi semata. Nah, ini adalah salah satu misi dari Dajjal. Pasukan-pasukan Dajjal ini membuat banyak orang menjadi kafir dan tersesat. Contohnya yang manusia ya, seperti pencabulan, segala macamnya. Jadi memang membuat dunia ini menjadi serba kacau.
Nah, maka itu kita harus selamat, yaitu dengan apa? Dengan berzikir dan bersolawat. Baik sahabat-sahabat yang saya hormati, saya bahas khusus solawat. Selama saya bersolawat, yang sudah saya lakukan dari sekitar tahun 2012 ya, saya bukan berarti tidak sholawat sebelumnya. Saya menjadikan sholawat menjadi suatu amalan yang rutin, mendawamkannya lebih tepatnya seperti itu, dibanding amalan-amalan lain. Kalau dulu saya mungkin baca Al-Quran, zikir gitu ya, seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau la ilaha illallah, atau istighfar ya. Tapi saya mulai mendawamkan sholawat itu sekitar tahun 2012. Ya, dari jumlahnya yang 100, 1000, 10.000, 15.000 secara rutin setiap hari. Nah, ini yang saya rasakan banyak hal perubahan dalam hidup saya ya. Salah satunya tadi itu masalah tentara Dajjal. Jadi saya pernah meruqyah orang yang terkena santet. Jadi dia kena santet. Santetnya ini sangat luar biasa ya. Yaitu mulutnya itu bisa muntah paku. Jadi bisa keluar paku dari mulutnya. Dari lehernya bisa muncul silet. Dari matanya ini bisa keluar jarum. Nah, itu saya melihat ini fenomena apa ini. Dan kemudian juga yang sangat tidak masuk akal menurut saya ya, itu dari atas gentingnya itu ya, atapnya itu jatuh batu bata. Dan di bawah batu bata itu ada kertas. Kertas itu pesan dari si pengirim. Jadi seperti teror, tapi terornya ini gaib. Jadi batu bata bisa jatuh. Dan bisa suatu hari barang-barang itu terlempar sendiri atau gelas-gelas itu bisa terbang lalu pecah di atas. Dan ini menjadikan teror yang menakutkan menurut saya waktu itu. Ada juga kejadian ular ya. Ular muncul di lemari ya. Lalu tiba-tiba ular itu ditangkap. Lalu yang disantet ini berubah menjadi ular. Jadi dia berkelok-kelok gitu seperti ular. Kesurupan ular lah. Nah, kemudian saya datang ke sana. Nah, ketika saya datang ke sana, orang tersebut membuang muka ketika dia melihat saya. Saya tanya, kenapa buang muka? Katanya, dia melihat mata saya mengeluarkan cahaya. Saya tanya, cahayanya warna apa? Warna putih seperti lampu bohlam, dan itu seperti lampu sorot yang bikin mata silau. Oh, ternyata ini yang disebut guru saya, ya, seorang syekh yang mengatakan bahwa tentara Dajjal itu akan silau ketika melihat orang yang berzikir dan bersolawat. Kemudian saya arahkan lagi badan saya ke sebelahnya, dia buang muka. Dan ketika saya membacakan sholawat tepat di punggungnya, itu dia langsung merasakan terbakar. Jadi saya baca Shallallahu Alaihi Muhammad dan dia terbakar. Oh, ternyata ini kekuatan dari sholawat. Dan saat itu saya memang rutin membaca sholawat sehari itu bisa 25.000 kali. Dan itu efeknya sangat luar biasa, bisa membakar jin ya. Nah, singkat cerita, orang ini sembuh. Lalu tidak berapa lama, ada info perutnya gendut. Jadi seperti hamil 9 bulan. Lalu saya datangi lagi, kembali lagi, saya hanya baca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu di perutnya, saya sambil tempelkan tangan saya di situ. Dan tiba-tiba perutnya kempes. Dan dia muntah keluar paku baja yang sudah karatan, bengkok. Nah, ini sangat menarik. Artinya, memang sholawat ini bisa mengalahkan sihir dan bisa menjadi penyelamat kita dari fitnah-fitnah tentara Dajjal. Yaitu apa? Itu jin-jin kafir. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu manfaat sholawat ya, melindungi kita dari bahaya halus ya,
seperti sihir, teluh, santet. Bahkan banyak orang yang mengamalkan Shallallahu Alaihi Muhammad itu sampai 100.000 kali itu dia sembuh dari penyakit guna-guna. Lalu toko yang diguna-guna sampai sepi itu dibacakan sholawat berjamaah. Dan alhamdulillah santetnya hilang dari rumah tersebut, dari toko tersebut. Nah, ini salah satu keajaiban sholawat. Kemudian juga ada cerita sedikit ya, ketika saya sering membaca Shallallahu Alaihi Muhammad. Jadi saat itu saya males sekali untuk mengerjakan tesis, sudah putus asa lah. Saat itu tesis S2 ya. Saya rasa sudah tidak ada mood lagi untuk mengerjakannya. Akhirnya ya setiap hari saya hanya sholawat sampai subuh. Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad. Karena 15.000 kali. Lalu istirahat, azan subuh, sholat, baca lagi 5.000. Jadi total 20.000 kali. Lalu duha baca lagi 5.000, zuhur 5.000, asar 5.000. Dan saya saat itu hanya bilang bagaimana caranya tesis saya selesai. Dan saya saat itu sangat capek dengan revisi-revisi ya. Nah, kemudian saya duduk di sekitar kampus ya. Kalau sahabat-sahabat tahu di kampus UIN Syarif Hidayatullah itu, sekolah pasca sarjananya itu ada taman. Nah, saya duduk di situ sendirian sambil buka laptop, tapi tidak mengerjakan. Datanglah teman saya yang pinter sekali dia. Lalu dia bilang, bagaimana tesis? Bingung dengan revisi ini gitu. Akhirnya dia membantu saya untuk mengedit, merevisi tesis saya. Tidak berapa lama datang lagi teman saya. Dan dia sudah ujian lebih dulu ya. Lalu dia bilang, ini kurangnya ini. Dibantu lagi, edit. Akhirnya semakin lama, ada lagi datang. Bilang, saya bantuin caranya biar bikin daftar pustaka yang cepat. Gini. Caranya begini. Akhirnya tesis saya selesai. Dan kemudian saya ujian, dan ternyata nilai saya bagus. Nah ini, salah satu dari kekuatan sholawat ya. Jadi sepertinya Allah itu menggerakkan hati orang-orang untuk membantu saya. Itu dari sholawat. Kalau bilang beruntung ya, mungkin tidak semua orang bisa seperti itu ya. Kok ada orang yang dengan sukarela membantu tanpa meminta bayaran. Nah juga menariknya gini nih, setelah saya selesai sidang, saya tuh ada niat untuk membayari teman saya ini ya, yang habis bantu saya. Saya ajaklah makan mie ayam. Ketika saya ajak makan mie ayam, bilang makanlah sepuasnya. Singkat cerita, datanglah teman saya lain lagi. Ingin ngobrol dengan masalah yang lain ya. Tiba-tiba dia bilang, biar saya semua yang bayar. Akhirnya uang saya tidak kepake. Yang bayar dan teman saya baru datang itu. Dan ini salah satu menurut saya keajaiban sholawat ya. Kayak setiap detik itu penuh dengan keajaiban dan kebetulan-kebetulan yang sangat baik menurut saya. Kebetulan yang berulang-ulang, tapi selalu bersifat keberuntungan itu. Nah ini hal-hal yang mungkin tidak masuk akal ya. Tapi terjadi gitu. Dan kemudian juga yang menarik ya, ada satu dosen ya. Dosen ini terkenal susah sekali untuk kasih tanda tangan. Jadi dia bawaannya ingin revisi terus. Ya karena saya pede ya, saya bersolawat setiap hari pasti akan diberikan kemudahan. Jadi pikiran saya tuh kalau saya solawat pasti semua mudah. Saya datangi dosen itu, lalu tiba-tiba dosen itu marah-marah. Kamu kapan sidang? Padahal saya sudah sidang. Dan saya cuma butuh tanda tangan satu. Ya ini kamu kapan sidang? Saya juga bingung. Padahal saya sudah sidang dan beliau yang menyidang saya. Entah kenapa beliau seperti sedang mumet pikirannya ya. Sini. Dia tanda tangan dengan sangat mudah. Sampai orang kaget. Biasanya kan susah tanda tangan beliau. Tapi ini kok mudah. Itu kembali lagi sholawat. Jadi segala sesuatu itu
seperti lewat dengan cara yang sangat mulus sekali dengan sholawat itu. Dan banyak lagi cerita masalah uang misalnya. Saya itu pernah ngetes lah, kalau benar kita itu uang kita habiskan itu bisa cepat baliknya dibanding uang yang kita tahan. Ini kan teorinya law of attraction ya. Jadi semakin kita yakin uang kita berlimpah, yaitu dengan kita membagi-bagikannya, maka dia akan cepat baliknya. Akhirnya saya dengan gilanya, saya menghabiskan uang 2.500.000 dalam waktu 1 hari. Saat itu, jadi saya benar-benar bersolawat setiap hari, lalu saya ada duit 2.500.000, saya habiskan dalam waktu 1 hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian saya dapat transferan 18 juta. Jadi benar-benar hal yang luar biasa menurut saya ya. Suatu rezeki kalau kita yakini cepat datangnya. Dan kalau kita yakin dengan sholawat, maka kita tuh tidak bisa dibiarkan susah ya. Karena kita punya backingan. Nah, backingan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau jasmani dan rohani kita ini sudah dipenuhi dengan Nur Muhammad SAW, maka alam semesta ini akan mendukung semua yang kita inginkan, memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan, memberikan solusi dalam setiap masalah. Kalau kita dipenuhi dengan Nur Muhammad, maka kita harus banyak bersolawat. Baik sahabat-sahabat, saya cerita lagi nih. Saya pernah mengamalkan selain sholawat, misalnya istighfar dengan secara lazim. Kemudian apa yang terjadi? Saya mengalami yang namanya kecemasan. Saya nggak jelas, kenapa saya tiba-tiba cemas. Tiba-tiba sering apes. Pokoknya kejadian-kejadian aneh lah. Entah sendal copot di pinggir jalan, lalu saya nyeker dengan kaki yang panas. Lalu uang hilang. Ketika saya mewiridkan istighfar seperti saya mewiridkan sholawat. Dan apa yang terjadi? Saya kembali lagi nih ke sholawat Jibril ya. Saya sholawatnya hanya sholawat Jibril ya. Saya baca sholawat yang lain, tapi yang benar-benar saya dawamkan hanya sholawat Jibril. Lalu saya baca lagi sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dapat transferan uang. Lalu saya dapat dolar. Kemudian dapat hadiah. Hadiah yang benda yang sangat saya sukai. Kemudian tadinya cemas menjadi seperti adem gitu hati. Artinya memang kalau kita sudah merasa amalan ini menjadi amalan yang sudah mendarah daging, sebaiknya sih didawamkan dan tidak usah diganti-ganti dengan amalan lain. Dan amalan lain bisa kita amalkan, tapi jangan menjadi hal yang rutin. Nah, yang rutin tetap yang sudah mendarah daging itu. Ini tipsnya dari saya ya. Kalau sudah yakin sholawat Jibril ini menjadi amalan yang sudah mendarah daging di tubuh kita, amalkan terus. Nah, terus cirinya seperti apa? Cirinya ya tadi, merasa nyaman, merasa lebih mudah, bahkan orang lain tuh suka sama kita. Dan kejadian, ada beberapa orang yang tidak suka dengan saya, ya tiba-tiba ngambek, marah-marah. Karena saat itu saya mengamalkan amalan lain, ya. Jadi dia marah, tiba-tiba orang itu marah aja. Dan itu 3 orang. Kemudian saya baca lagi nih, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Tiba-tiba orang tersebut minta maaf. Seperti dia minta maaf. Maaf ya kemarin saya agak kasar, seperti itu. Dan ada lagi yang tiba-tiba datang ke rumah ketawa-tawa sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa, wow, ternyata memang harus mengamalkan sesuatu yang sudah mendarah daging. Dan saya menganggap sholawat itu sudah mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, semua menjadi lebih mudah. Yang jauh mendekat, ya, yang mendekat merapat, yang sulit menjadi mudah. Dan itu salah satu keajaiban sholawat. Nah, saya mengajak untuk sahabat-sahabat di sini, kita membuat suatu program, yaitu membaca 1 juta sholawat. 1 juta sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad. Nah, ini
Jumlahnya bebas, boleh 10.000 per hari. Jadi 100 hari sudah 1 juta. Atau 20.000 ya, atau 30.000, bebas. Nah, mungkin juga bisa seperti saya misalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya hanya baca 1.000 kali. Tapi Sabtu Minggu saya baca 30.000, 30.000. Akhirnya menjadi seminggu itu sudah 60.000 ya. Plus yang 1.000 tadi. Syukur-syukur lebih lah. Yang penting sampai angka 1 juta dan tidak ada batasan hari. Mau 100 hari boleh, 200 hari boleh, 1.000 hari juga boleh. Yang penting benar-benar mendaumkan sampai 1 juta sholawat. Dan itu jangan dicampur dengan wirid-wirid lain. Nanti biar tujuannya apa? Tujuan agar sholawat ini benar-benar mendarah daging di jasmani dan rohani kita. Dan tidak usah dipikirin, misalnya contohnya gini, mohon maaf ya. Baca sholawat 1 juta biar dapat jodoh misalnya. Baca sholawat Jibril 1 juta biar beli mobil, bisa punya rumah. Sebaiknya jangan seperti itu. Jadi fokus agar kalimat tersebut mendarah daging di kita. Nanti rasakan dah setelah 1 juta. Kadang-kadang yang cuma terbersit aja kita pengen mobil, ya punya mobil. Kita terbersit saja pengen jalan-jalan ke luar negeri, tiba-tiba bisa jalan-jalan ke luar negeri, dibayarin orang misalnya. Umroh dibayarin orang. Atau tiba-tiba kita punya uang, kita berangkat jalan-jalan. Kita pengen punya motor ini, kita punya. Nah itu, jadi jangan terlalu banyak dipikirin hajat-hajatnya gitu. Fokus baca sholawat untuk kalimat sholawat ala Muhammad itu mendarah daging. Dan cahayanya itu memancar di sekujur tubuh kita. Nah kalau kita niatnya sudah seperti itu, maka nanti dengan sendirinya alam semesta ini akan mendukung apa saja yang kita inginkan. Karena sebaik-baiknya investasi ya di alam semesta ya itu adalah sholawat. Karena semesta ini menyimpan database Nabi Muhammad SAW, mulai dari keberkahannya, mukjizatnya ya, dan kecintaan alam terhadap Rasulullah itu masih ada sampai sekarang. Maka ketika kita menyebut nabi-nabi, maka alam semesta ini akan mendukung kita, bahkan akan menurut pada kita. Nah, maka dari itu saya ajak tuh sahabat-sahabat untuk mulai dari sekarang kita rutinkan baca Shallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 1 juta kali. Waktunya berapa hari itu lakukan masing-masing, tidak ada paksaan, dan sehari jumlahnya berapa juga tidak ada aturan. Yang penting sampai 1 juta kali. Dan rasakan apa yang terjadi pada sahabat-sahabat. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.